Desa Klipo, desa para pengrajin gerabah yang terletak di Karanganyar, Borobudur, Kabupaten Magelang. Di sini kita dapat menemukan berbagai macam bentuk gerabah yang ada, bahkan kita juga dapat melihat bagaimana proses produksinya. Pak, sebelumnya atas kesempatan yang diberikan Bapak kepada kami untuk melakukan wawancara. Sebelumnya Pak, mohon maaf, saya bicara dengan Bapak siapa ya? Nama saya Marconi, owner atau pemilik Sani Potri, tempat pembikinan gerabah tradisional yang ada di Dusun Klipoh, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kalau boleh tahu Pak sedikit, usaha ini berdiri sejak tahun kapan ya Pak? Kalau usaha saya itu berdiri sekitar 5 tahun yang lalu. Tetapi untuk kegiatan daripada Sani Potri, terutama untuk gerabah, kegiatan masyarakat di sini itu sudah sangat lama sekali. Ini kan usahanya Pak udah 5 tahun berjalan, pasti ada filosofi tersendiri lah, ada sejarah tersendiri. Boleh tahu nggak Pak, sejarah dari usaha ini apa aja Pak? Kita runut mulai dari awal ya. Iya, Pak. Jadi Dusun Klipoh itu dari kata asal Kalipah. Kalipah itu adalah seorang putri yang dulu datang dari kerajaan Medang Kamolan atau Mataram kuno. Bisa dikatakan bahwa kegiatan gerabah di sini atau pengrajin gerabah di sini itu sudah dimulai dari sejak abad ke-9 dulu ya. Awal mulanya itu ada kerajaan namanya Medang Kamolan atau Mataram kuno ya. Waktu itu dipegang oleh 2 trah ya, atau 2 keluarga. Yang satu itu Trah Sanjaya dan satu adalah Trah Sailendra. Ternyata gerabah yang kami hasilkan itu digunakan untuk alat makan, alat minum, alat masak ketika Borobudur dibangun. Jadi tradisi kita itu memang sudah lama sekali, sudah turun-temurun. 3 relief itu di sebelah lorong ya, ada lorong tertentu yang menceritakan tentang itu. Nah itu kita kita sadur ya, kemudian kita terjemahkan, kita baca menurut versi kita. Artinya kan kenapa kalau itu menurut versi kita, karena satu-satunya yang masih ada sampai sekarang kegiatan gerabah yang berhubungan dengan Borobudur itu cuma di sini. Tentunya kita juga sah dong kalau mengklaim kalau di sini itu ada benang merahnya atau ada hubungannya dengan sejarah Borobudur. Ya, karena kalau kita ditarik garis lurus dari puncak Borobudur sampai Dusun Klipoh itu kira-kira hanya 1,5 kilo. Itu masuk akal juga kalau semua peralatan itu yang untuk memasak, makan, minum itu asalnya dari sini. Ya, itu karena juga ada bukti sejarah waktu ekskavasi pertama dulu itu masih itu zaman Raffles ya. Nah, zaman Raffles, zaman Gubernur Raffles sekitar tahun 1800 sekian itu digali di sebelah barat Borobudur itu ada bukit namanya Bukit Daki. Itu banyak ditemukan pecahan-pecahan tembikar atau pecahan-pecahan gerabah. Itu disinyalir banyak yang datangnya itu dari sini. Ya, kenapa? Ya karena Borobudur itu kan dibangun melibatkan ribuan orang. Ya kan? Ribuan orang sampai beberapa keturunan ya. Terus waktunya juga jangka waktu lama sekitar 5 tahun lah gitu. Nah tentunya juga membutuhkan tenaga banyak, membutuhkan juga logistik yang banyak. Situasi waktu itu secara ekonomi kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang Kamolan itu dalam tanda kutip sejahtera ya. Terus kemudian pembangunan Borobudur itu karena orientasinya itu adalah sebuah tempat peribadatan, itu tentunya didukung oleh semesta ya, didukung oleh rakyat semuanya, sampai dari rakyat kalangan bawah sampai keluarga-keluarga kerajaan. Makanya tidak ada satupun ya, artinya tidak memakan banyak korban gitu. Nah terkait dengan Klipoh ini memang itu sudah terbukti ya, artinya secara sejarahnya sudah memang terbukti, juga sudah terbukti juga dari turun-temurun kegiatan ini terlaksana, artinya sampai sekarang ya itu masih kita lestarikan ya. Ini kan dari beberapa sejarah yang saya dapatkan, Bapak itu melakukan
kerajinan ini karena alasan ngebatin dari sejarah atau turun menurun mendarah daging dari sejarah. Selain alasan seperti itu Pak, alasan Bapak untuk melakukan kegiatan seperti ini apa saja? Nah, kalau sekarang berubah ya, karena kalau orang Jawa itu segala sesuatu itu nuting zaman. Nah, artinya kita harus tahu dengan situasi dan kondisi ya. Dan itu merupakan juga proses evolusi ya, mulai dari yang pertama sampai sekarang. Nah, kalau yang pertama dulu itu memang hanya dikhususkan untuk ketika baru dibangun. Tapi setelah baru terbangun, megah seperti itu, nah itu masyarakat sini tetap meneruskan, tapi itu sudah berbeda arah ya, sudah berbeda arah. Artinya pembuatan gerabah itu sudah masuk dalam lingkup untuk faktor ekonomi. Nah, waktu itu bisa dijual di pasar tradisional atau di sekitar masyarakat sini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau untuk sekarang ya, karena mulai tahun sekitar 1978 ya, itu kita itu sudah dibina oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk bisa meningkat masalah desain untuk masalah pemasaran dan sebagainya. Tapi untuk sampai sekarang ini karena kita sudah zamannya itu sudah zaman berubah, nah sudah kita menghadapi zaman itu sudah sedemikian luar biasanya ya, itu pemerintah memfasilitasi untuk kegiatan gerabah seni gerabah di sini itu orientasinya ke pariwisata ya, karena sesuai dengan program pemerintah sekarang itu Borobudur itu merupakan sebuah magnet besar untuk dijadikan daerah khusus untuk destinasi wisata tingkat internasional. Nah, tentunya pemerintah juga sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa, didirikan balkondes dengan koneksi infrastruktur yang sangat luar biasa, sehingga tamu yang datang ke Borobudur itu tidak hanya menikmati Borobudur sebagai candinya, tetapi masyarakat sekitarnya itu ada kegiatan apa ya yang mendukung. Dulu waktu Borobudur dibangun itu mereka bisa nampak sejarah. Nah, seperti itu. Dari pembahasan Bapak tadi mengenai sejarah kan sangat menarik, dari awal meniti karir sampai terakhir ini. Melihat sekarang kan Pak, banyak generasi penerus sekarang kan yang tidak melihat lagi zaman tradisi seperti Bapak yang ceritakan tadi. Bagaimana pandangan Bapak mengenai penerus pengrajin gerabah ini sendiri Pak? Ya. Kalau secara minat ya, memang itu kita akui itu menurun. Tapi kita udah ada kiat-kiat tertentu bagaimana kita melestarikan budaya yang luar biasa ini. Itu kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya. Artinya kita punya di sini ada sekolah dasar ya. Itu kita masukkan sebagai pelajaran seni kurikulum ekstrakurikuler wajib ya di sini. Terus yang kedua kita memberikan dorongan kepada anak-anak muda di sini, terutama yang perempuan ya, karena di sini pembuatan gerabah itu perempuan ya. Nah, itu mereka kita dorong ya, bagaimana kita bisa melestarikan budaya pembuatan gerabah ini, adanya pelatihan ya. Terus kemudian juga dari tradisi turun temurun itu masih kita lestarikan, artinya itu diturunkan kepada anaknya. Nah, diturunkan kepada anaknya lagi. Nah, kemudian juga ada sebuah ada sebuah kewajiban. Kalau orang lipoh perempuan, nah itu belum dikatakan orang lipoh kalau belum bisa bikin gerabah. Nah, itu salah satunya itu. Yang kedua juga kita punya aturan ya, punya aturan baik itu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu kita sudah ada perdes, peraturan desa yang mewajibkan bahwa masyarakat Lipoh ini untuk yang perempuan bisa bikin gerabah seperti itu. Jadi intinya itu Pak, kegiatan ini dilakukan karena sejarah tadi Bapak iya. Terus dari penerusnya sendiri Bapak mengadakan semacam kayak kegiatan di sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Iya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tanyakan Pak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga usaha Bapak bisa berkembang pesat lagi, dan ilmu yang Bapak sampaikan kepada saya tadi bisa saya share lagi ke teman-teman yang lain tentang mengenai gerabah yang Bapak buat. Itu saja Pak, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.